terutama dengan kisah misterinya antara lain sering sekali pendaki hilang bahkan sampai meninggal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat traveler? Pasti sudah lama banget gak bercengkrama lagi dengan namanya keindahan-keindahan alam yang ada di luar sana. Pasti sudah sangat rindu banget kan ya. Sama, gua juga sudah sangat rindu sekali berpetualang ke luar sana, melihat tipe keindahan alam-alam yang ada di luar sana. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin matur suwun sudah menggerakkan jarinya ke video ini, dan terima kasih juga udah mau dengerin celotehan gua yang gak tahu deh ini berfaedah atau enggak. Nah, sekalian deh yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Nah, tuh tombolnya ada di bawah. Udah? Nah, sip. Thank you. Nah, sahabat-sahabat semua, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera selesai, semoga situasinya bisa kembali produktif, bisa kembali kondusif, sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti bisa, termasuk bisa kembali berpetualang lagi seperti biasa. Nah, kali ini gua mau sedikit menjelaskan tentang beberapa fakta unik yang ada di salah satu gunung di Jawa Barat. Coba kalau kalian search di Google ya nih, coba gunung terangker di Jawa Barat. Nah, apa yang keluar? Nah, betul sekali, Gunung Salak. Nah, gimana? Udah ada yang sering naik gunung ini? Atau ada yang udah beberapa kali naik gunung ini? Atau bahkan ada yang belum pernah naik gunung ini? Atau ada yang belum tahu apa itu naik gunung? Atau juga ada yang punya pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk mungkin di gunung ini? So, silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, lanjut ke topik. Beberapa fakta yang mungkin harus kalian ketahui tentang gunung ini sebelum kalian mendatangi atau menjelajah di gunung ini. Fakta pertama, gunung ini tuh mempunyai pesona alam dan keindahan alam yang sangat luar biasa. Tapi ya, semua gunung juga mempunyai fakta yang sama mungkin ya. Tapi satu hal yang unik di gunung ini yaitu gunung ini mempunyai banyak sekali air terjun atau yang disebutnya curug. Nah, di mana air terjun ini atau curug-curug ini seolah mengelilingi seluruh pegunungan di Gunung Salak ini. Terdapat curug yang cukup terkenal, beberapa curug yang cukup terkenal ya. Ada Curug Sigamia, Curug Seribu, Curug Ngumpet, Curug Pangeran, Curug Nangka, Curug Luhur, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa curug yang masih terbilang alami dan belum begitu dijamah atau terjamah oleh orang-orang banyak, belum begitu banyak pengunjungnya, masih cuma orang-orang lokal atau orang-orang sekitar yang sering mendatangi air terjun tersebut. Tapi kalau untuk curug kayak Cigamia, Seribu, Curug Ngumpet itu udah menjadi tempat wisata yang cukup ramai dikunjungin oleh para wisatawan yang berkunjung ke area tersebut. Nah, Gunung Salak juga dikelilingi oleh berbagai macam hutan dan lembah-lembah yang sangat cukup terjal, bukan cukup ya, tapi emang sangat terjal ya. Jadi hutan di pegunungan ini merupakan hutan yang sangat lebat sehingga kontur atau tempat jalur pendakiannya itu sangat sulit. Nah, karena seluruh tubuh Gunung Salak sampai tertutup hutan lebat, so Gunung Salak ini tidak mudah untuk terlihat, dan hal ini sering membingungkan bagi para pendaki dan para penerbang atau para pilot ya yang melewati kawasan pegunungan ini. Nah, fakta yang kedua, Gunung Salak mempunyai berbagai jalur menuju ke puncak Salak. Memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Gunung Salak ini merupakan gunung yang terbilang cukup pendek, tetapi mempunyai medan yang sangat sulit atau trek yang sangat sulit ketika para pendaki gunung akan mencapai puncak gunung. So, Gunung Salak ini disebut sebagai Gunung Cabai Rawit atau kecil-kecil cabai rawit, walaupun kecil tapi menggigit leleh. Secara data ketinggiannya itu cuma 2.211 mdpl, tetapi treknya itu sangat sulit untuk dilewatin. Karena balik lagi ke fakta pertama, Gunung Salak ini merupakan gunung dengan hutan yang sangat lebat sehingga jalur pendakiannya itu terbilang cukup sulit ya, terbilang cukup susah untuk dilewatin. Juga Gunung Salak ini merupakan gunung dengan hutan hujan tropis sehingga treknya itu terbilang cukup licin. Ada 4 jalur trek menuju ke puncak Gunung Salak. Yang pertama ada puncak Salak dari jalur Aji Saka yang estimasi pendakiannya itu sekitar 160 menit atau sekitar 2,5 jam lah ya. Terus ada juga lewat jalur Cidahu
yang estimasi mungkin sekitar 2 jam ya, mungkin atau 2 jam atau 2 jam setengah gitu dari pos masuk jalur Cidahu. Terus ada juga jalur Pasir Reungit yang mungkin ini terbilang cukup cepat, tapi jalurnya ini masih belum begitu familiar ya. Terus yang keempat ada jalur Cimelati. Nah ini yang gue suka jalur ini nih. Jadi jalur Cimelati ini tuh kita tuh langsung kayak to the point gitu, langsung nyampe ke puncak Gunung Salak gitu ya. So kalian mau memilih jalur yang mana? Silahkan untuk mempunyai pertimbangan yang khusus ketika memilih jalur pendakian ke puncak Gunung Salak. Nah, sahabat-sahabat Pungnama, fakta yang ketiga ini yang paling seru nih. Fakta tentang misteri dan mitos. Wah, ini. Nah, rumor yang beredar di halayak luar ini, Gunung Salak merupakan gunung yang terangkat di Jawa Barat. Terutama dengan kisah misterinya antara lain, sering sekali pendaki hilang bahkan sampai meninggal ketika mendaki ke Gunung Salak ini. So, mungkin kalian sering ya mendengar atau melihat berita di YouTube atau berita-berita di TV gitu ya tentang pendaki-pendaki yang sering hilang atau pendaki-pendaki yang meninggal ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Salak. Nah, mitosnya Gunung Salak ini merupakan pusat kerajaan gaib di puncak Gunung Salak atau yang disebut Puncak Manik. Jadi Puncak Manik itu seperti sebuah tempat yang cukup suci yang dinetralkan dari aktivitas manusia. Tapi sekarang itu banyak pendaki yang udah sering datang ke puncak Gunung Salak. Lagi-lagi karena banyaknya pendaki yang tidak dapat mencapai puncak karena cuaca buruk, sehingga mereka memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Salak. Selain itu, penduduk di lereng Gunung Salak juga percaya tentang adanya makhluk gaib atau makhluk perwujudan dari raja yang dikenal sepanjang zaman. Jadi ada sangkut pautnya dengan petilasan atau silsilah dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nah, fakta yang keempat itu adalah pantangan. Nah, setiap gunung atau setiap tempat yang pernah kita datangin itu pasti mempunyai pantangan atau tradisi-tradisi yang tidak boleh dilanggar oleh para pengunjung. Nah, di Gunung Salak juga ini ada beberapa pantangan yang tidak boleh kalian langgar. Salah satunya yaitu dilarang memetik bunga anggrek. Nah, gua sendiri sih belum pernah sih namanya menemukan bunga anggrek di Gunung Salak ya. So, buat kalian-kalian yang nantinya akan mendaki Gunung Salak ini, ada baiknya untuk menghormati kepercayaan atau pantangan ini. Pantangan selanjutnya yaitu jangan pernah menanyakan keberadaan buah salak di Gunung Salak. Sobat juga kagak tahu sih ya ini ada hubungannya apa dengan jalur pendakian, tapi kita harus tetap menghargai suatu pantangan di suatu tempat. Terlepas dari percaya atau enggaknya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi kalau saran gue sih ya, ketika kalian datang ke tempat ini atau ke tempat manapun, namanya pantangan atau namanya budaya atau namanya kepercayaan, tolong dihargain. Fakta selanjutnya atau fakta yang keenam, Gunung Salak merupakan surganya pacet. Nah, pacet atau lintah, mungkin beberapa orang cukup berani ya melihat pacet atau melihat lintah. Kalau gue sih jujur gue nggak berani, dan gue pasti menggigil kalau melihat lintah. Jadi di Gunung Salak ini banyak sekali ya ditemukan lintah, atau biasanya kalau kita jalan gitu ya, terus tiba-tiba aja di kaki kita ada atau di tangan kita ada hewan-hewan yang nempel kayak gitu ya. Nah, di Gunung Salak ini karena kondisinya itu lembab, jadi banyak sekali lintah atau pacet yang bertebaran di mana-mana ya. Biasanya sih umumnya ada di daun-daun yang cukup lembab atau daun-daun yang masih basah, dan juga ada di genangan-genangan air yang cukup tenang atau air yang tidak mengalir. So, buat kalian yang ingin mengambil air minum atau mengambil sumber air, pilihlah air yang mengalir. Jadi jangan pernah mengambil air di air yang tergenang, apalagi berupa genangan yang kecil gitu ya. Itu biasanya umumnya sih banyak sekali pacet. Gunakan sepatu dan celana yang panjang. Fakta selanjutnya, Gunung Salak itu merupakan gunung dengan cuaca yang tidak menentu. Jadi ketika kita hendak melakukan perjalanan atau melakukan trekking ke Gunung Salak, harus dipastikan selalu membawa jas hujan walaupun kondisinya atau cuacanya atau musimnya lagi musim panas, karena cuaca di sana tuh tidak bisa diprediksi. Dalam beberapa menit kemudian cuaca bisa aja berubah menjadi hujan. Nah, fakta selanjutnya, Gunung Salak mempunyai satu makam atau suatu petilasan di puncak gunungnya. Jadi di puncak Gunung Salak ini atau di puncak Manik ini ada sebuah makam atau sebuah petilasan yang dinamakan makam Mbah Salak. Menurut legenda,
Gunung Salak ini atau Puncak Manik ini menjadi tempat petilasan dari Mbah Salak. Dulunya makam ini tuh berupa makam biasa ya, berupa tumpukan-tumpukan batu, tapi sekarang makam itu sudah bagus ya, sudah dikeramik. Dan nah, biasanya rombongan-rombongan peziarah ini datang di saat hari-hari tertentu ya, misalnya itu ada satu suro atau hari-hari besar Islam lainnya gitu. Dan fakta terakhir, Gunung Salak merupakan tempatnya para investor air minum dalam kemasan. Jadi di Gunung Salak itu banyak sekali tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan yang mengambil airnya itu dari sumber mata air Gunung Salak. Jadi Gunung Salak ini dikenal memiliki sumber mata air yang sangat baik untuk tubuh kita. So, banyak sekali tempat-tempat pengolahan air minum dalam kemasan. Mungkin air minum yang kalian minum juga, coba kalian lihat labelnya, diambil dari sumber mata air Gunung Salak. Nah, memang sih air di Gunung Salak ini airnya tuh sangat jernih, dingin, dan sejuk sekali. So, kalau kalian yang anti dingin ya, yang fobia sama kedinginan, jangan pernah sesekali mandi di sumber mata air di Gunung Salak ini atau di air terjun Gunung Salak ini. Asli ini tuh airnya tuh dingin banget. Nah, sahabat-sahabat Purnama, terlepas dari beberapa fakta yang ada di Gunung Salak merupakan tempat yang sangat indah buat liburan atau sekedar melepaskan penat, melepaskan kepusingan terhadap aktivitas kerja sehari-hari. Buat kalian yang ingin berlibur atau menikmati alam dengan udara yang segar dan air dingin yang sangat menyegarkan, Gunung Salak merupakan tempat yang cocok untuk kalian berlibur. Banyak tempat-tempat wisata keluarga juga banyak ya. So, buat kalian yang mau mendatangi gunung ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap jaga kelestarian gunung ini lestari hingga anak cucu kita kelak. Terima kasih udah menyaksikan channel ini, terima kasih udah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.